Bab 456. Daftar pembunuh. Saat ini, Qin Feng juga bereaksi. Ini adalah Pulau Suolong, markas Kaisar Kegelapan. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah kaki tangan Kaisar Kegelapan. Karena lelaki tua Bai Xiaosheng ada di sini, hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah anggota Kaisar Kegelapan. Qin Feng sangat marah dan segera mengejarnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang Bai Xiaosheng ke tanah. Bang! Ah! Bai Xiaosheng ditendang dengan sangat kesakitan dan berjuang mati-matian. Tapi Qin Feng menginjak dadanya. Sialan! Orang tua! Aku tidak menyangka kamu menjadi anjing yang dibesarkan oleh Kaisar Kegelapan. Katakan padaku, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Petik 2. Sekarang, Qin Feng sudah menemukannya habis-habisan. Kaisar Kegelapan membakar ayahnya sampai mati dan menculik saudara perempuannya untuk menciptakan kebencian yang luar biasa di hatinya. Hanya dengan cara ini dia bisa datang ke Pulau Kunci Naga dan membalas dendam dari Kaisar Kegelapan. Adapun berita yang diungkapkan Bai Xiaosheng di awal. Saya khawatir Kaisar Kegelapan melakukannya dengan sengaja dan sengaja meminta Bai Xiaosheng untuk melepaskannya kepadanya. Di antaranya, cincin Qiankun, yang ditinggalkan sebagai tanda pertunangan di rumah Sangguan juga termasuk di dalamnya. Kaisar Kegelapan ingin mengumpulkan semua harta peninggalan ibunya, Qin Ruohuang. Akhirnya, saat kita sampai di Pulau Suolong, Kaisar Kegelapan mendapatkan keuntungannya. Penuh kebencian. Dalam hal ini, dia pasti tidak akan membiarkan barang lama ini. Ah, tidak. Tidak. Bai Xiaosheng sangat ketakutan dengan niat membunuh Qin Feng sehingga hati dan kantong empedunya terbelah. Dia dengan putus asa memohon belas kasihan di tempat. Qin Feng, jangan bunuh aku. Meskipun aku adalah anggota Kaisar Kegelapan, aku tidak pernah menyakitimu. Ah, terus terang saja, aku hanya mengirim pesan kepada Kaisar Kegelapan. Tidak ada gunanya membunuhku. Petik 2. Petik 2. Berhenti bicara omong kosong. Qin Feng berkata dengan dingin. Selama mereka adalah antek Kaisar Kegelapan, tidak ada yang akan hidup. Pergilah ke neraka. Untuk menghancurkan Bai Xiaosheng dengan satu kaki. Tunggu. Bai Xiaosheng tiba-tiba berseru dengan keras. Qin Feng, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah tahu penyebab sebenarnya kematian ibumu. Tanda tanya. Mendengar ini, tubuh Qin Feng gemetar dan dia ragu-ragu. Kematian ibunya, Qin Ruohuang, selalu menjadi misteri. Dan bahkan Kaisar Kegelapan pun tidak mengetahuinya. Mungkinkah Bai Xiaosheng ini mengetahui sesuatu? Qin Feng bertanya dengan tegas. Jadi, Anda tahu yang sebenarnya? Ya, Bai Xiaosheng berkata dengan cepat. Saya tahu siapa yang membunuhnya. Dan, ada lebih dari satu orang. Berita ini, bahkan Kaisar Kegelapan, saya tidak mengatakan apa-apa. Selama kamu bersedia mengampuni hidupku, aku akan menceritakan semuanya padamu. Setelah berpikir sejenak, Qin Feng berkata, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya sepatah kata pun, kamu akan mati. Ya, Bai Xiaosheng mengangguk berulang kali. 20 tahun yang lalu, setelah ibumu Qin Ruohuang meninggalkan Shanghai, dia pergi ke Pulau Hong Kong dan melelang banyak obat ajaib di sebuah pelelangan. Dan keinginan banyak ahli top. Banyak ahli telah bergabung untuk menemukannya, ingin memperjuangkan hartanya, dan bahkan membunuhnya. Meskipun ibumu sangat kuat dan memiliki banyak senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dapat melarikan diri dari pengepungan dan dibantai. Petik 2. Petik 2. Siapa di sana? Banyak orang. Bai Xiaosheng berkata, mengambil daftar dari tangannya dan menyerahkannya kepada Qin Feng dengan hati-hati. Orang-orang di sini semua berpartisipasi dalam perang itu. Petik 2. Kamu, lihat sendiri. Qin Feng mengambil daftar itu dan membukanya dan melihatnya. Tak lama kemudian, dia terkejut. Ada 10 nama dalam daftar ini. Raja Timur Laut, Sun Mengong, Harimau Mobei yang tampan dihukum seperti harimau.
Pelatih Kepala Gunung Longhu, Zhang Daoxuan. Pendeta Besar Jepang, Seimei Ando. Salah satu dari 3 talenta terhebat di dunia seni bela diri kuno, Raja Pedang. Salah satu dari 3 talenta terhebat di dunia seni bela diri kuno, Raja Pedang. Salah satu dari 3 talenta terhebat di dunia seni bela diri kuno, Kaisar Perang. Ahli Feng Shui nomor 1 di Hong Kong, Li Chunfeng. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, Tang Qingchang. Kepala instruktur dari 800.000 tentara kekaisaran di ibu kota kekaisaran, Dewa Militer Lin Xuans. Jika Anda memilih salah satu dari orang-orang di sini, mereka semua adalah tokoh terkenal dan berkuasa di dunia. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai dan mulia, terutama 3 teratas di dunia seni bela diri kuno. Dalam dunia seni bela diri kuno, perkataan 1 abadi, 3 master, dan 5 sekte selalu beredar. Yang abadi pertama adalah pedang tanah abadi Baisu. Qin Feng pernah bertemu dengannya sebelumnya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia bisa langsung menghancurkan kepala 4 keluarga besar di dunia seni bela diri kuno hanya dengan 1 serangan pedang. 3 skill lainnya juga sangat kuat. Meskipun sekarang, Qin Feng Gui adalah Jenderal Naga Bintang 3 dan dianugerahi gelar Dewa Perang di Zhongzhou. Setelah mengalahkan utusan Turki, dia dinobatkan sebagai pemimpin dari 100 jenderal dan membangun reputasi yang hebat. Tetapi orang-orang dalam daftar ini mungkin memiliki kekuatan besar atau memiliki kemampuan yang kuat, tidak kurang dari Qin Feng. Kali ini, Bai Xiaosheng melanjutkan dengan membicarakan detail pembunuhan hari itu. 10 orang ini semuanya ikut serta dalam pengepungan ibumu Qin Ruohuang. Mereka bertengkar dengan ibumu selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, Qin Ruohuang kalah jumlah dan terluka parah oleh mereka. Tubuhnya juga terluka. Mereka membaginya. Tetapi mereka masih belum puas. Mereka bertanya kepada Qin Ruohuang tentang keberadaan hartanya yang lain. Dan menyiksa Qin Ruohuang dengan pisau demi pisau sampai dia mati total. Petik 2 titik titik titik. Ho ho ho. Mengaung. Petik 2. Mendengar ini, mata Qin Feng menjadi merah dan marah. Dia tidak menyangka ibunya pernah mengalami penyiksaan yang begitu kejam sebelumnya. Hatinya hancur saat mendengar ini. Orang-orang ini bukanlah manusia, tapi binatang. Meskipun Qin Feng tahu bahwa ibunya masih hidup, itu adalah pedang tanah abadi Baisu yang memberitahunya bahwa ibunya Qin Ruohuang meninggal di dunia sekuler. Tetapi kemudian, tubuhnya diambil kembali oleh orang-orang di reruntuhan Kunlun. Kekuatan puncak dibangkitkan. Tetapi untuk beberapa alasan, Baisu mengatakan bahwa kehidupan ibunya yang dibangkitkan lebih buruk daripada kematian. Sayangnya, Baisu tidak akan pernah memberitahunya. Hal ini lagi. Dalam kemarahan yang hebat, Qin Feng mengepalkan tangannya dan bersumpah dengan marah. Tidak peduli siapa lawannya, dia akan membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka berada di posisi tinggi, mereka sangat sok suci. Tapi, diam-diam, mereka bersama-sama membunuh ibunya demi kepentingan egois mereka sendiri. Saat itu, Bai Xiaosheng bertanya dengan gemetar, Qin Feng, aku tahu. Aku sudah memberitahumu semuanya. Sekarang, bisakah kamu mengampuniku? Mendengus. Qin Feng mendengus dingin. Menatap Bai Xiaosheng lagi dan berkata, semoga berhasil. Kali ini, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Jika kamu mengatakan setengah kebohongan, aku akan membuat kematianmu menjadi sangat buruk. Setelah mengatakan ini, dia menjemput Sangguan Yunxing dan meninggalkan pulau bersama saudara perempuannya Qin Hongyan. Babak 457. Kembali ke ibu kota kekaisaran dan balas dendam. Kapal masih diparkir di pulau terluar. Mereka menaikinya lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, Qin Feng mengambil alih kemudi dan mengarungi perahunya sendiri. Yang awalnya dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi sekarang, dia dan saudara perempuannya Qin Hongyan adalah satu-satunya orang di seluruh kapal. Sangguan Yunxing,
satu-satunya yang bisa mengarungi kapal, sedang tidur. Untungnya, ketika dia datang, dia sudah melihat operasi Sangguan Yunqing. Setelah berlayar di laut selama lebih dari 10 hari, akhirnya kami sampai di Shanghai. Setelah 3 tahun berpisah, Qin Feng akhirnya bertemu kembali dengan saudara perempuannya Qin Hongyan. Tetapi sebelum dia sempat bernostalgia dengannya, dia mengirimnya ke cabang Shanghai Longmen dan memintanya untuk tinggal bersama Lin Qingge untuk sementara. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Zhu Xiaojun untuk merawatnya dengan baik. Setelah itu, Qin Feng melanjutkan perjalanan tanpa henti, menyewa pesawat dan bergegas ke ibu kota kekaisaran. Larut malam, dia diam-diam datang ke rumah Sangguan. Ya Tuhan, melihat Qin Feng memeluk Sangguan Yunqing, Jiang Lan terkejut. Qin Feng, apa yang terjadi? Bukankah Yunqing diculik oleh Tuan Muda Longmen? Bagaimana dia bisa bersamamu? Bersama, ada apa dengan Yunqing? Sebelumnya, Qin Feng mengenakan topeng dan berubah menjadi Tuan Muda Longmen yang menimbulkan masalah. Dia melakukan pertempuran yang mengejutkan dengan utusan Turki, membunuh semua orang dan membawa pergi Sangguan Yunqing. Sekarang, semua orang di ibu kota mengira Sangguan Yunqing diculik oleh Tuan Muda Longmen dan keberadaannya masih belum diketahui. Bahkan Jiang Lanxin, ibu Sangguan Yunqing, tidak mengetahui kebenarannya. Bibi Jiang, aku minta maaf. Qin Feng berkata dengan nada meminta maaf. Aku gagal melindungi Yunqing. Dia, sekarang jiwanya telah hilang dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Aku khawatir dia tidak akan menjadi seperti itu. Bisa bangun untuk saat ini. Apa? Jiang Lanxin mendengar ini. Saya sangat sedih dan terkejut hingga hampir tidak dapat berdiri. Yunqing. Dia menangis dan memegang tangan Sangguan Yunqing. Dengan air mata mengalir di wajahnya. Putriku, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apa yang kamu minta ibumu lakukan? Mengapa? Nada, Yunqing memang diselamatkan oleh Tuan Muda Longmen. Itu karena dia tidak ingin menikah dengan orang Turki. Jadi Tuan Muda membantunya. Kemudian, Yunqing dan saya bertemu dengan seorang yang kuat musuh. Dia mengorbankan jiwanya dan membunuh lawan. Tapi dia tidak akan bisa bangun. Jadi, saya menyembunyikan sebagian. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, hati Jiang Lan langsung hancur. Hatinya hancur. Dan dia segera menangis. Saya akan memanggil dokter. Panggil dokter terbaik. Petik 2. Jiang. Aku telah menggunakan lingkuan Baoyu untuk melindungi bagian terakhir dari jiwanya dan membuatnya tetap hidup. Bahkan jika kamu menemukan dokter terbaik, kamu tidak dapat membangunkannya merayu jiwanya. Kalau tidak, para dewa akan melakukannya. Tidak mungkin. Lagi pula, jika Pangeran Turki mengetahui bahwa Yunqing kembali, aku khawatir, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Jiang Lanxin bingung. Rahasiakan. Qin Feng mengingatkan. Saya akan mencoba menemukan cara untuk membangunkan Yunqing dan membiarkan jiwanya kembali. Sebelum itu, Yunqing akan tinggal di rumah Sangguan secara diam-diam. Ingat, orang Turki dan Daxia sekarang ada di sini kapan kamu mencarinya. Jangan biarkan siapapun tahu tentang keberadaannya. Petik 2. Ketika aku punya solusi, aku akan kembali untuk menyelamatkannya. Petik 2. Petik 2. Aku tahu. Jiang Lan berkata dengan sedih, menyeka air matanya. Qin Feng, aku serahkan semua itu padamu. Karena Yunqing tidak ingin menikah dengan Pangeran Turki apapun yang terjadi. Aku pasti tidak bisa memaksanya lagi. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Segera, matanya menjadi gelap. Tendang. Dia berbalik, mengepalkan tinjunya, dan berjalan keluar dengan niat membunuh. Tunggu. Jiang Lanxin menyadari ada yang tidak beres dan segera menghentikannya. Qin Feng, apa yang akan kamu lakukan? Qin Feng berkata dengan dingin. Bibi Jiang, saya menemukan pembunuh ibu saya balas dendam. Apa? Setelah mendengar ini, Jiang Lanxin terkejut. Apa katamu? Ibumu Ruo Huang
meninggal. Ya, beberapa orang mengatakan dia sudah mati. Tetapi yang lain mengatakan dia diselamatkan oleh orang-orang dari reruntuhan Kunlun dan masih hidup sampai sekarang. Tapi bagaimanapun juga, banyak orang yang ikut serta dalam pembunuhan ibuku. Akan membiarkan mereka pergi. Petik 2 petik 2. Jiang Lanxin terkejut. Sebagai sahabat Qin Ruohuang, dia tahu bahwa Qin Ruohuang memiliki identitas yang luar biasa dan berasal dari reruntuhan Kunlun yang legendaris, Tanah Abadi. Saat itu, Qin Ruohuang datang ke ibu kota kekaisaran untuk menemukannya, meninggalkan cincin Qiankun, mengatur pernikahan bayi untuk kedua anaknya, dan kemudian menghilang. Namun dia tidak menyangka kalau sahabatnya, Qin Ruohuang, akan mendapat banyak masalah setelah itu. Siapa pembunuhnya? Sebagai sahabatnya, Jiang Lanxin juga merasa sedih dan marah atas apa yang terjadi pada Qin Ruohuang. Siapa yang membunuh Ruohuang? Salah satu dari mereka ada di ibu kota kekaisaran. Aura dingin. Sebuah nama. Lin Xuans. Instruktur dari 800.000 tentara terlarang. Itu dia. Jiang Lanxin terkejut. Seolah dia mendengar keberadaan yang menakutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membujuknya. Tidak. Qin Feng. Kamu tidak bisa membalas dendam pada orang ini. Apalagi menjadi miliknya. Musuh. Mengapa? Tanya Qin Feng. Kamu tidak mengerti. Jiang Lanxin berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Xuans adalah kepala instruktur tentara terlarang yang berkekuatan 800.000 orang di ibu kota kekaisaran. Dan tentara terlarang sangat istimewa dan menerima perintah langsung dari raja. Adalah pemimpin dari 100 jenderal. Dia tidak punya hak untuk pindah. Selain itu, Lin Xuans adalah orang yang sangat kuat dan dikenal sebagai Dewa Perang. Anda tidak boleh menyinggung perasaannya. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan bangga, saya tidak peduli siapa pihak lainnya. Satu demi satu, semua penjahat yang ikut serta dalam pembunuhan ibu saya harus mati. Jika tidak, saya akan malu menjadi malu. Anak manusia. Bibi Jiang, tolong bantu saya. Saya akan menjaga Yun Qing dengan baik dan saya akan kembali. Setelah mengatakan ini, Qin Feng meninggalkan rumah Sangguan dengan niat membunuh dan berencana untuk membalas dendam Lin Xuans. Larut malam. Kamp tentara terlarang. Qin Feng datang ke kamp dengan mata seperti obor dan niat membunuh. Berhenti. Para penjaga kamp segera mengepung mereka dan berteriak dengan kasar. Siapa yang berani masuk ke kamp tentara terlarang? Segera mundur. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Lin Xuans, keluar dari sini dan mati. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Para penjaga terkejut saat mendengar teriakan Qin Feng. Berani, diam, anak nakal. Beraninya kamu memanggil instruktur kami dengan nama depannya. Tanda seru petik 2. Berhenti bicara omong kosong dan bunuh dia. Petik 2 petik 2. Segera. Pasukan elit terlarang yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Menahan tangan pedang dan senjata. Mematikan. Dalam sekejap mata, Qin Feng dikelilingi. Mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tiba-tiba, cahaya obor menyinari wajah tajam dan tegas Qin Feng. Untuk sesaat, semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu adalah pemimpin dari 100 jenderal. Bab 458 Dewa Perang yang Mengerikan. Mereka belum pernah mengenali Qin Feng sebelumnya. Tapi sekarang setelah mereka melihatnya dengan jelas, semua orang terkejut. Qin Feng, dia adalah Jenderal Naga Bintang 3. Dewa Perang yang agung di Zhongzhou. Dan dia juga kepala dari 100 Jenderal Istana Gritsia. Sebelumnya, atas nama Daxia, dia menghadapi utusan Turki dan meraih kemenangan besar. Dia membangun layanan baik Kitian dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Tapi kenapa pemimpin 100 jenderal ini datang ke kamp tentara terlarang di tengah malam? Dan Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin menimbulkan masalah dengan pelatih. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani memprovokasi Qin Feng, pemimpin ratusan jenderal.
Pasukan terlarang juga dengan cepat mengirimkan orang untuk memberi tahu mereka. Cepat, cepat lapor ke instruktur. Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, ada di sini. Petik 2. Tendang, 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 segera. Seorang pria yang tampak seperti ajudan bergegas mendekat dan memberi hormat pada Qin Feng. Pemimpin 100 jenderal, Dewa Perang mengundang Anda. Dengan mata terkejut, Qin Feng masuk ke kamp dengan momentum seekor naga. Tak lama kemudian, kami sampai di kamp lapangan pencaksilat. Saat ini, puluhan ribu pasukan terlarang mengepung arena pencaksilat di 3 tingkat di dalam dan 3 di luar. Cahaya api yang melompat menyinari setiap wajah yang bersemangat dan antusias. Teriakan dan sorakan datang dan pergi. Saat ini, mereka semua bersorak untuk sosok pendukung yang berdiri di tengah arena seni bela diri. Itu pria yang menakutkan. Dia tinggi dan tinggi. Dengan energi dan darah yang kuat. Dia mengenakan baju besi emas hitam dan pedang yang tergantung di pinggangnya. Matanya yang tajam, tenang dan mengintimidasi. Sangat mengintimidasi. Pria ini tidak lain adalah Lin Xuans, pemimpin dari 800.000 tentara terlarang dan dikenal sebagai Dewa Perang. Pada saat ini, di seberang Lin Xuans, ada sangkar kokoh yang terbuat dari baja halus. Ada beruang hitam raksasa di dalam sangkar. Beruang raksasa itu memiliki mata yang ganas dan taring yang tajam. Ia menatap tajam ke arah Lin Xuans. Matanya dipenuhi cahaya haus darah dan kejam. Dan aumannya memekakkan telinga. Klik. Dengan suara. Sangkar baja tahan karat terbuka. Ho ho ho. Beruang raksasa itu mengeluarkan raungan mengejutkan dari tenggorokannya. Dan tiba-tiba bergegas menuju Lin Xuans di tengah lapangan dengan kekuatan yang menakutkan. Boom, boom, boom. Momentumnya sangat dahsyat dan liar. Seolah ingin mencabik-cabik manusia di depannya hidup-hidup. Tubuhnya yang besar dan dorongan yang dahsyat bahkan membuat arena seni bela diri bergetar. Melihat ini, semua pengawal istana di sekitar menjadi gugup, melebarkan mata, menelan ludah, dan tidak berani bernapas. Tahukah Anda, beruang raksasa ini sudah beberapa hari kelaparan. Sekaranglah waktunya haus darah. Terlebih lagi, ia sangat besar, tingginya lebih dari 3 meter. Ia adalah monster yang menakutkan dan haus darah. Bahkan instrukturnya, yang memiliki punggung besar dan pinggang kuat, terlihat jauh lebih kecil di depannya. Di tengah suasana tegang penonton, Lin Xuans mendengus dingin. Dia menatap beruang raksasa yang menyerang dengan kekuatan mencabut gunung dan pepohonan. Matanya seperti lonceng tembaga. Dan dia begitu mendominasi hingga dia meraung di tempat. Binatang. Ayolah. Ho 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 ho. Dalam sekejap mata, beruang raksasa itu sudah bergegas ke Lin Xuans. Ia berdiri dan menerkam mangsanya dengan sepasang cakar tajam yang dapat merobek hampir semua hal. Pada saat kritis itu, aum, Lin Xuans juga meraung. Tiba-tiba meledak dengan aura yang menakutkan. Dan tinjunya yang kuat seperti batu giling besar. Dia meninju kepala beruang raksasa itu dengan keras. Boom! Pukulan ini memberikan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan kekuatan Tuhan. Beruang raksasa itu langsung melolong kesakitan dan kepalanya berdarah di tempat. Satu pukulan. Dia mengalahkan beruang hitam sebesar itu hanya dengan satu pukulan. Segera setelah itu, Lin Xuans membuat gerakan yang lebih menakjubkan. Dia tiba-tiba meraih kedua cakar depan beruang hitam itu. Meraung keras. Dan otot-otot di lengannya melebar secara eksplosif. Dalam sekejap, dia meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang tiran yang kuat. Momen berikutnya, beruang hitam yang sangat besar itu langsung terbelah menjadi dua oleh Lin Xuans. Tiba-tiba, langit dipenuhi kabut darah. Ya Tuhan! Seperti yang diharapkan dari instruktur. Sangat mudah untuk menghadapi binatang yang begitu menakutkan. Tak terkalahkan. Sungguh tak terkalahkan. Petik 2. Dalam sekejap, semua pengawal istana masuk penonton merasakan perasaan kaget yang mendalam. Hati setiap orang dipenuhi ombak besar. Mereka mengangkat tangan dan berteriak.
meraung sekuat tenaga, dan meneriakkan slogan serempak. Petik 2. Tanda seru. Dewa perang. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar penonton tenang. Hoa, dia melihat dengan tajam ke satu arah. Qin Feng. Kepala 100 Jenderal. Lin Xuans memandang Qin Feng di antara kerumunan dari kejauhan dengan mata arogan. Saya mendengar bahwa Anda baru saja memprovokasi dan meneriaki saya di depan kam saya. Apakah ini benar? Qin Feng Leng berkata dengan dingin. Saya mencari Anda. Oh, Lin Xuans menatapnya dan bertanya dengan curiga. Tetapi jika saya ingat dengan benar, Anda dan saya tidak pernah memiliki permusuhan apapun. Mengapa Anda memprovokasi saya? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah pemimpin dari 100 jenderal, Anda bisa melanggar hukum dan bertindak sembarangan. Biar saya beritahu Anda, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, ya, itu tidak akan terjadi. Tidak semudah itu membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Petik 2 petik 2. Siapapun yang menghadapi pria menakutkan di depan mereka, terutama setelah menyaksikan dia mencabik-cabik beruang raksasa yang menakutkan dengan tangan kosong tadi, akan takut untuk melepaskannya. Kematian. Beraninya kamu memiliki niat sedikit pun untuk melawannya. Tapi Qin Feng tidak takut sama sekali. Dia menatap wajah Lin Xuans dengan mata dingin dan berkata, tentu saja aku tidak akan merepotkanmu tanpa alasan. Ada pertikaian darah antara kamu dan aku. Mati atau aku mati. Petik 2 petik 2. Apa? Mendengar ini, seluruh penonton terkejut. Pasukan terlarang itu tercengang oleh kata-kata Qin Feng. Perseteruan darah. Kenapa mereka tidak tahu bahwa ada kebencian yang begitu mendalam antara instruktur dan pemimpin 100 jenderal? Itu tidak masuk akal. Pada saat ini, Lin Xuans juga marah. Matanya menyemburkan api. Dia mendengus dingin dan memarahi Qin Feng dengan tidak senang. Kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana kita bisa membicarakan pertumpahan darah? Tanda seru petik 2. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Mata Qin Feng menjadi dingin dan dia bertanya dengan tenang. 20 tahun yang lalu, pernahkah Anda menindas seorang wanita muda di rumah lelang di kota Hong Kong? Kamu. Lin Xuans terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Qin Feng dengan tidak percaya. Nak, bagaimana kamu tahu tentang ini? Sial. Qin Feng tiba-tiba mengambil langkah maju dan berkata dengan bangga. Saya putranya. Apakah menurutmu hutang darah dan dosa yang kamu lakukan tidak akan pernah ketahuan? Balas dendam karena membunuh ibumu tidak bisa didamaikan. Dan aku akan membiarkanmu membayarnya dengan darah hari ini. Bab 459. Musuh yang membunuh ibu. Lin Xuans terkejut. Bagus. 20 tahun yang lalu, dia berpartisipasi dalam lelang di Pulau Hong Kong. Semua barang di rak lelang adalah harta karun yang langka dan langka. Di antaranya, seorang penjual wanita yang hadir menarik perhatian semua orang. Wanita itu sangat cantik. Tapi di saat yang sama, harta karun yang dia pamerkan cukup mengejutkan dunia. Segala jenis kekayaan alam sulit ditemukan di dunia dan harganya sangat mahal. Meskipun harganya sangat mahal, barang-barang itu asli dan bahkan tidak pernah terdengar dan tidak terlihat di dunia sekuler. Tidak ada yang tahu siapa wanita itu. Tapi semua orang iri karenanya. Keserakahan manusia sangatlah mengerikan. Selain dia, banyak pakar papan atas dan tokoh terkenal yang hadir. Semua orang sepertinya kesurupan. Seseorang berdiri. 2 orang berdiri. 3 orang berdiri. Pada pelelangan itu, semua orang didominasi oleh keinginan dan ambisi dan berubah menjadi perampok yang kejam. Mereka mengancam wanita itu untuk menyerahkan semua hartanya demi menyelamatkan nyawanya. Namun, wanita itu juga berkemauan keras dan akan berkelahi jika dia tidak setuju. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Semua orang bermata merah. Tapi tidak ada yang berhenti. Lagi pula, mengambil salah satu harta di tangan wanita itu saja sudah cukup untuk mengubah takdir hidup siapapun. Namun kekuatan wanita itu juga menakutkan.
Dia sendirian membunuh lebih dari 500 master dari semua lapisan masyarakat yang berpartisipasi dalam pelelangan. Membunuh mereka sampai langit gelap dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, hanya tersisa 10 orang. Di antara mereka, Lin Xuan sendiri termasuk. Di bawah pengepungan dia dan 9 orang lainnya, wanita itu akhirnya kehabisan tenaga dan terluka parah. Kerumunan berkerumun seperti orang gila, merampas semua harta wanita itu, dan akhirnya membunuhnya. Bagi Lin Xuan, masalah ini adalah rahasia sepanjang hidupnya dan dia tidak akan pernah menyebutkannya kepada siapapun. Demi menjaga rahasianya, dia bahkan menolak minum alkohol selama 20 tahun terakhir. Takut dia akan melakukan kesalahan saat mabuk. Tak disangka, 20 tahun kemudian, putra perempuan tersebut mengetahui hal tersebut dan tiba-tiba datang untuk membalaskan dendam perempuan tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang yang datang adalah Qin Feng. Dia adalah pemimpin dari 100 jenderal yang baru-baru ini mencapai kesuksesan besar dan menjadi terkenal. Lin Xuan tidak akan pernah memikirkannya. Pada saat ini, Qin Feng menatap mata Lin Xuan yang terkejut dan berbicara dengan dingin. Katakan, kata-kata terakhir apa lagi yang kamu punya? Sialan. Lin Xuan kembali sadar dan matanya tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Qin Feng. Wajahnya hancur. Dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Wah, kamu sangat kuat. Kamu benar-benar bisa menggali rahasia 20 tahun terakhir." Petik 2. Naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Bahkan jika Anda cukup beruntung dinobatkan sebagai Dewa Perang Zhongzhou dan pemimpin 100 jenderal, saya adalah Panglima tertinggi 800.000 tentara terlarang yang kuat dan Dewa Militer Xia Agung yang perkasa. Aku tidak takut padamu. Petik 2. Petik 2. Hah. Qin Feng berkata dengan dingin. Seekor anjing tidak bisa berubah pikiran. Kamu telah melakukan banyak hal dosa dan masih menolak untuk bertobat. Sungguh sayang sekali untuk mati. Petik 2. Lin Xuan sangat marah dan berteriak. Nak, sekarang kamu tahu rahasiaku. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Atas inisiatifmu sendiri, tempat ini akan menjadi makammu. 20 tahun yang lalu, aku bisa membunuh ibumu. Dan aku bisa membunuhmu hari ini. Kam Senji, kam. Tendang, 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 tendang. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan orang yang gelap bergegas keluar dari kam sekitarnya. Mereka semua adalah elit. Semuanya mengenakan helm hitam dan baju besi hitam. Penuh niat membunuh. Dan tangan mereka penuh dengan busur panah, dan senjata api mutakhir. Seperti serigala dan harimau. Dengan mata menakutkan. Ada 8.000 orang. Batalion Senji adalah eksistensi paling kuat di antara 800.000 tentara terlarang. Elit di antara elit. Jika Anda ingin bergabung dengan Kam Senji, selain menjadi sangat berkuasa, latar belakang keluarga dan latar belakang keluarga juga sama pentingnya. Oleh karena itu, 8.000 orang ini semuanya adalah anak-anak dari keluarga kaya dari seluruh negeri. Di antara mereka, ada banyak orang terkemuka dan berkuasa. Tetapi orang biasa tidak memenuhi syarat sama sekali. Dan mereka bahkan lebih berbeda dari pria biasa dari keluarga kaya. Masing-masing dari mereka memiliki rasa hormat yang sangat setia dan 100%. Dan masing-masing dari mereka telah mengembangkan metode yang ampuh. Itu bisa disebut jagoan tentara kekaisaran. Pada saat ini, 8.000 elit batalion Senji dimobilisasi. Seperti gelombang pembunuhan yang menyesakkan. Dalam sekejap mata, Qin Feng dikepung. Anda tidak dapat melarikan diri meskipun Anda memiliki sayap. Qin Feng memandangi sekelompok elit hitam dari batalion Senji di sekitarnya. Tetapi tidak takut sama sekali. Itu saja, hanya sekelompok ayam dan anjing. Ingin menghentikanku. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Lin Xuan mencibir. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Jika 8.000 elit batalion Senji di bawah komandoku akan keluar dengan kekuatan penuh. Dengan bantuan dengan peralatan terbaik mereka.
Kekuatan mereka di luar imajinasi. Dan mereka bahkan dapat memburu Wu Hou. Setelah mengatakan itu, Lin Xuans menatap pada Qin Feng dan tersenyum jahat. Nak, jika tebakanku benar, kamu hanyalah Marquis of Wu, kan? Benarkah? Qin Feng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi tegas, sekarang kamu mengatakan itu. Aku benar-benar ingin melihatnya lihat. Apakah batalion mesin ilahi ini sama misteriusnya seperti yang Anda katakan? Tetapi ketika saya membunuh 8.000 batalion mesin ilahi milik Anda, jangan merasa sedih. Petik 2 titik titik titik. Petik 2. Mencari kematian. Lin Xuans sangat marah. Dia dipenuhi amarah dan kejahatan. Dan untuk menjaga rahasianya, dia memutuskan untuk membasmi anak ini. Jadi, dia melambaikan tangannya di tempat dan meneriakkan perintah. Kam Senji, dengarkan perintahnya. Bunuh anak ini segera di tempat. Dan jangan biarkan dia meninggalkan Kam ini hidup-hidup. Petik 2. Tanda seru petik 2. Setelah menerima perintah, para elit dari batalion 8.000 mesin ilahi mengambil tindakan satu demi satu. Desir, desir, desir. Para elit membuka busur mereka dan memasang anak panah. Dan busur yang kuat menembakkan rentetan anak panah panjang yang tajam. Menghalangi langit dan matahari. Itu dipenuhi dengan niat membunuh. Seperti hujan lebat dan angin kencang. Semut. Tubuh harimau Qin Feng bergetar. Dan dia berteriak, gangki yang melindungi tubuh. Boom! Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari tubuh, menutupi Qin Feng dengan erat. Seolah-olah dia memakai abaju zirah emas. Titik titik titik. Lalu, hujan anak panah yang deras melesat seperti belalang. Ding ding dang dang, ding ding dang dang. Tanpa diduga, anak panah tajam dan busur yang kuat itu begitu mengenai aura pelindung tubuh Qin Feng. Sepertinya telah menyentuh pelat baja yang keras dan tidak bisa lagi bergerak maju setengah inci. Desir, desir, desir. Anak panah tajam dan busur yang kuat jatuh ke tanah satu demi satu. Berubah menjadi gunung kecil dalam sekejap mata. Gangki itu tidak bisa dihancurkan. Fajra tidak terkalahkan. Dan tidak ada rasa takut terhadap panah. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga, pikir Qin Feng, dan cincin Qian Kun di tangannya segera bersinar terang. Babak 460. Hancurkan Kam Senji. Hoa, dalam sekejap. Pedang sepanjang 3 kaki dengan bilah transparan dan cahaya keemasan melompat dari tangan Qin Feng. Matanya tajam. Dan dia tiba-tiba meledak dengan semangat juang yang luar biasa. Dia bergegas dan mulai membunuh. Cepat, saat pedang panjang itu mencapai, anak panahnya patah dan panahnya patah. Cahaya dingin yang mengejutkan memotong pasukan elit dan busur panah batalion Senji menjadi 2 bagian. Kabut darah memenuhi langit. Dan langit dipenuhi ratapan. Melihat Qin Feng begitu galak, Lin Xuans tetap tenang. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan. Muat senjatanya. Titik titik titik. Tendang. 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 Segera. Ribuan penembak mengangkat senjatanya ke arah Qin Feng dan menarik pelatuknya dengan keras. Bang, 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 bang. Ribuan senapan meletus menjadi kabut tebal dan asap mesiu. Dan menembakkan proyektil emas. Lin Xuans mencibir. Menatap Qin Feng. Dan berkata dengan muram. Senapan di Kam Senji saya semuanya adalah proyektil yang dibuat khusus. Yang telah dimasukkan ke dalam Qi Tiangang oleh para master. Petik 2 titik. Hancurkan hingga menjadi saringan. Energi pelindung tubuhmu tidak tahan terhadap proyektil seperti itu. Petik 2 titik 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 petik 2. Begitu dia selesai berbicara, hujan proyektil menghantam aura pelindung tubuh Qin Feng. Boom, 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 boom. Proyektil khusus itu meledak satu demi satu. Meledak dengan ledakan energi emas. Setelah ratusan pemboman, aura pelindung Qin Feng akhirnya menunjukkan retakan. Bang! Tiba-tiba, responnya hancur. Tanpa pelindung tubuh Gangki, bahkan badan baja pun tidak dapat menahan serangan peluru Gangki. Dia memang jagoan tentara kekaisaran. Di luar dugaan.
Mereka ternyata memiliki senjata yang begitu mengejutkan. Peralatan sekuat itu, ditambah dengan 8.000 orang, memang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Seorang Grandmaster biasa, sendirian, tidak dapat bersaing dengannya. Bahkan Tian Wuhou tingkat kedua bisa berburu dan membunuh. Nak, kamu sudah selesai. Melihat Gangki Qin Feng hancur, mata Lin Xuan tajam dan dia segera berteriak, tembak. Terus pukul aku dan pukul anak ini hingga menjadi sarang lebah. Saya akan diberi imbalan yang besar. Petik 2 petik 2. Di bawah imbalan yang besar, para elit batalion Senji menjadi lebih bersemangat. Demi imbalan dan kehormatan, semua orang bermata merah. Mereka segera mengisi ulang dan mulai menembak dengan liar. Bang, 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 bang. Proyektil Gangki yang luar biasa menembus kehampaan, menggulung nyanyian yang keras dan tajam, dan mengalir ke arah Qin Feng. Bahkan seorang Wuhou biasa pun akan takut untuk buang air kecil di tempat jika melihat pertarungan seperti ini. Tapi meskipun Qin Feng adalah seorang Wuhou, dia bukanlah Wuhou biasa. Pada saat ini, matanya dingin dan tegas, dan semangat juangnya tinggi. Dia mengaktifkan seni surgawi Phoenix dalam pikirannya, dan 9 dantian di tubuhnya meletus dengan hebat seperti gunung berapi. Energi internal yang dalam dan menakutkan meresap ke seluruh tubuh, dan momentumnya terus meningkat. 9 dantian. Itulah kekuatan kuat dari 9 Wuhou yang ditumpangkan bersama. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Mati. Roh jahat Qin Feng melonjak ke langit, dan dia menunjukkan gerakan yang menakutkan, seolah-olah dia telah berubah menjadi hantu. Bola balik. Tidak menentu. Peluru Gangki yang mematikan sangat banyak, tapi bahkan tidak bisa menyentuh sudut bajunya. Gerakan seperti bayangan membuat para elit batalion Senji semakin sulit untuk membidik. Pada saat yang sama, Qin Feng membunuh semua orang. Ya Tuhan, tidak, anak itu ada di sini. Cepat, isi senjatanya. Tembak cepat. Hentikan dia. Petik 2 petik 2. Para elit dari batalion mesin dewa semuanya saling memandang dengan ngeri, berkeringat dingin. Situasinya kacau balau. Walaupun peluru Gangki mereka memang kuat dan bahkan dapat menembus Gangki pelindung tubuh Grandmaster, karena proyektilnya dibuat khusus dan berukuran besar, maka harus ditembakkan dengan senapan model lama. Tentu saja senjata ini sangat kuat. Namun setiap kali ada tembakan yang dilepaskan, senjata tersebut perlu diisi ulang. Bahkan setelah berlatih siang dan malam, masih sangat lambat, yang ternyata menjadi kekurangan yang membatasi mereka. Saat ini, Qin Feng telah tiba. Di tengah peluru sporadis, dia menyerbu ke posisi batalion Senji seperti hantu dengan angin kencang. Roh jahat yang menakutkan meletus, dan pembunuhan besar-besaran pun dimulai. Cepat, cepat. Kemanapun pedang itu mencapai, itu tak terkalahkan. Para elit batalion Senji yang dulunya sangat mulia dan berkuasa direduksi menjadi bubur kertas di bawah pembunuhan tajam Qin Feng. Rentan terhadap satu pukulan, itu akan runtuh saat bersentuhan. Ada darah yang beterbangan dan anggota tubuh yang patah beterbangan di udara di mana-mana. Dan pemandangan itu hampir seperti pembantaian sepihak. Menyembelih babi dan anjing. Itu saja. Ya Tuhan. Melihat Qin Feng turun ke dunia seperti dewa kematian yang tak tertandingi dan membunuh orang dengan cara yang membutakan. Semua penjaga kekaisaran ketakutan dewa kematian. Semua orang merasa ngeri. Dengan gelombang besar di hati mereka. Sulit dipercaya. Anak ini sangat kuat. Hanya satu orang yang benar-benar mengalahkan Kam Senji. Petik 2. Mengerikan. Anak ini sungguh tak terkalahkan. Petik 2 petik 2. Hati semua orang tersentuh. Sebelumnya, mereka semua mengira Kam Senji adalah kartu truf dari pasukan terlarang mereka dan benar-benar tak terkalahkan. Belum lagi tuan biasa. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, bahkan Wuhou pun bisa memburu mereka. Tanpa diduga, di bawah pedang Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, kartu as ini akan dibunuh dan dikalahkan. Di tengah seruan ngeri orang banyak,
Pembunuhan Qin Feng tidak berhenti sejenak. Dia ganas dan kuat, membunuh segala penjuru, dan hampir tak terkalahkan. Kekuatannya luar biasa dan tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Segera, 8.000 elit batalion Senji, yang dibanggakan Lin Xuans, terbunuh dan baju besi mereka dibuang, menyebabkan kekacauan. Kemanapun dia memandang, ada mayat berserakan di mana-mana dan sungai darah. Pemandangan itu seperti api penyucian kematian. Mengejutkan. Setiap orang yang melihatnya pasti merasa merinding dan kulit kepala mati rasa. Lin Xuan sangat marah dan geram. Dia menyaksikan tanpa daya saat kartu as terkuatnya dibantai oleh Qin Feng. Dan dia merasa sangat tertekan hingga dia berdarah. Di tempat itu, dia meraung keras. Hentikan. Hentikan. Petik 2 petik 2. Namun, Qin Feng mengabaikannya sama sekali. Matanya tajam dan dia ingin membunuh semua orang. Dududu. Beberapa pedang yang menggelegar mengubah para elit yang telah meninggalkan helm dan baju besi mereka menjadi peralatan di tumpukan mayat. Dia sendirian membantai 8.000 anggota elit batalion Senji tanpa perubahan ekspresi atau kerusakan apapun pada wajahnya. Tapi di bawah kakinya ada segunung mayat. Dia berdiri di atas tumpukan mayat, memegang pedang panjang di tangannya. Agung dan heroik. Seperti raja medan perang sejati yang tak tergoyahkan, hanya bisa beribadah. Puluhan ribu penjaga kekaisaran di sekitar mereka sudah ketakutan setengah mati. Melihat Qin Feng, matanya seperti baru saja melihat hantu, penuh dengan keterkejutan yang mendalam. Di antara kerumunan, helaan napas terdengar sepanjang waktu. Seluruh kam terkejut. Haha, Qin Feng mencibir. Matanya bercanda. Dan dia menatap Lin Xuans, yang memiliki wajah gelap. Ada apa? Anjing tua Lin, apakah kamu tidak merasa kasihan padaku? Ayam dan anjing. Umpan meriam yang tidak berguna. Itu saja. Jika kamu mati, kamu akan mati.